Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1621. Siapa bilang tidak ada yang datang untuk menyelamatkan? Seberapa cepat Ye Junlin? Master Black God Cult yang menangkap Junjun baru saja tiba di sarang Black God Cult, dan Ye Junlin juga baru saja tiba. Tentu saja, sinyal bahaya Junjun dikirim tepat waktu. Saat terancam, kirimkan sinyal mara bahaya sesegera mungkin. Dewa hitam itu menakutkan. Tanah penuh dengan kerangka dan tulang, baik manusia maupun hewan. Seluruh area diselimuti suasana suram. Sarang kultus Dewa Hitam berada jauh di dalam pegunungan, dan dari kejauhan terlihat seperti neraka. Di sarang tua sekte Dewa Hitam, ratusan orang berdiri. Ada seseorang yang duduk di atasnya, mengenakan jubah hitam, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam. Sepasang mata dengan mata biru dan biru. Dia adalah pemimpin sekte Dewa Hitam, Dewa Hitam. Surga tingkat kelima tingkat tertinggi. Tidak, itu harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang dekat dengan surga tingkat ke-6. Itu juga keberadaan yang membuat Fu Qiufeng keluar dari bayang-bayang. Dibandingkan dengan kemakmuran kota Wushuang, sekte Dewa Hitam tampak sangat tenang. Ada sekitar 800 orang secara total. Meskipun ini adalah cara yang bengkok dan bengkok, teknik kultivasi dan teknik sekte Dewa Hitam sangat keras. Tidak semua orang bisa berlatih. Ada banyak orang yang meledakkan diri dalam proses kultivasi. Tapi yang tersisa adalah para elit. Semuanya brutal dan menakutkan. Ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat kelima tingkat tertinggi, dan ada 17 ahli tingkat keempat tingkat tertinggi. Ini tidak ada bandingannya dengan kota tanpa tanding. Itu juga alasan mengapa orang lain takut. Mungkin 100.000 prajurit tidak akan berani memprovokasi ratusan orang ini. Setelah Junjun dirampok, semua orang di sekte Dewa Hitam berkumpul. Bahkan pemimpin Dewa Hitam datang. Dia memandang Junjun dengan hati-hati ke atas dan ke bawah, dan mulutnya mengeluarkan suara serak dan tidak nyaman seperti pisau yang mengiris kaca. Anak itu tidak berbohong padaku. Itu benar-benar bakat yang unik. Itu adalah bakat terkuat yang saya pernah melihat. Semua orang mulai berkata sorak-sorai datang. Apa yang akan kamu lakukan, Sekte Master? Dengan bakat yang begitu tinggi, kamu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Di masa depan, kamu dapat mencapai surga ke-7 dari tingkat tertinggi. Seorang bawahan bertanya. Dewa Hitam menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Pertama, butuh terlalu banyak waktu untuk berkultivasi. Kedua, kita tidak bisa mengendalikannya ketika dia kuat. Dewa Hitam menatap Junjun dengan serakah. Hanya jika kamu kuat. Yang paling penting. Jika saya menggali pembuluh darah bela dirinya dan memakan daging dan darahnya, saya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 6 tingkat tertinggi dalam satu gerakan. Dan bukan tidak mungkin untuk bercita-cita ke surga tingkat 7 tingkat tertinggi. Sekte Dewa Hitam mulai menantikannya. Jika Dewa Hitam benar-benar menerobos ke surga ke-6 dari tingkat tertinggi, maka kultus Dewa Hitam akan benar-benar merajalela. Karena inosen kelas 6 tertinggi benar-benar langka. Bahkan sebelum perjanjian para dewa, ada sangat sedikit yang ada dalam legenda. Dewa Hitam membelai kepala Junjun. Tidurlah dengan tenang. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Dia ingin menggunakan Junjun untuk berlatih seni jahat dan membuatnya lebih kuat. Tuan Sekte, Anda mengatakan bahwa seharusnya tidak ada apa-apa di kota Wushuang, kan? Anak ini adalah masa depan yang kota Wushuang telah curahkan untuk mengolah sumber dayanya. Itu baru saja dimakan oleh Anda, bukan? Beberapa orang khawatir bahwa kota Wushuang akan merampok orang. Dewa Hitam mendengus dingin. Aku memberi Fu Qiufeng 100 keberanian dan dia tidak akan berani datang. Dia baru saja dikalahkan. Itu benar. Karena banyak orang datang ke kota Wushuang, kita akan membunuh sebanyak mungkin orang. Fu Qiufeng berani untuk datang. Bunuh saja Fu Qiufeng. Jangan khawatir. Tidak ada orang di sini untuk menyelamatkan anak ini. Promosiku ke surga tertinggi surgawi ke-6 adalah kesimpulan akhir. Pada saat suara Dewa Hitam baru saja jatuh, suara seperti raungan Dewa Guntur meledak di sekitar kultus Dewa Hitam. Berdengung.
Siapa bilang tidak ada yang datang untuk membantu? Bab 1622. Saya adalah anak ayah itu. Guntur ini bergulir. Biarkan sarang lama Sekte Dewa Hitam bergoyang. Pasir dan batu beterbangan. Semua 800 anggota Black God Cult ketakutan. Boom. Yang lebih menakutkan lagi adalah gerbang batu besar setinggi 10 meter dari Sekte Dewa Hitam hancur berkeping-keping. Sosok yang mendukung langit muncul. 800 anggota Black God Cult melihatnya dengan bodoh. Apakah itu Fu Qiufeng? Apakah kota Wushuang yang menyerbu? Semua orang mengira bahwa pasukan kota Wushuang telah tiba. Hanya menonton untuk waktu yang lama. Hanya satu orang. Tidak. Itu bukan Fu Qiufeng. Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas. Semua orang bingung. Wajah-wajah yang tidak asing. Tapi ada banyak kemarahan dalam dirinya. Bahkan lebih menakutkan daripada semua orang di Black God Cult mereka. Orang ini dari neraka. Di mana putriku? Ye Junlin melangkah maju dengan wajah dingin. Setiap kali dia mengambil langkah, Sekte Dewa Hitam harus gemetar. Ternyata itu ayah gadis ini. Bunuh. Kalau begitu aku akan memakan putrimu lagi. Dan aku akan mencabut urat nadinya untuk digunakan. Hei Sen membuat suara serak. Dewa Hitam memberi perintah. Lebih dari selusin Master Sekte Black God datang ke Ye Junlin. Saat kamu memukul pikiran putriku, kamu semua harus mati. Bunuh. Dia melihat para pemuja Dewa Hitam mendekat. Ye Junlin bergerak dengan niat membunuh. Hari ini, dia ingin menenangkan Black God Cult. Puci. 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 Ketika selusin anggota Sekte Dewa Hitam tercabik-cabik, para penonton terdiam. Pergi. Orang ini tidak biasa. Semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ratusan orang segera bergegas. Di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Dan mereka juga mulai mengisi daya. Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah. Mengandalkan tinjunya, dia menghancurkan pembangkit tenaga listrik tertinggi berkeping-keping. Dalam sekejap, ada mayat di seluruh tanah. Dan darah menyembur keluar. Daging robek dan tulang patah berceceran di mana-mana. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Junlin meraung. Seolah-olah kematian telah turun, menuai kehidupan. Orang-orang dari kultus Dewa Hitam kejam dan kejam. Tetapi Ye Junlin bahkan lebih kejam dan jahat daripada mereka. Merobek tubuh mereka dan meledakkan kepala mereka. Latihan pernapasan. Semua 600 orang dari Black God Cult jatuh ke tanah. Tidak ada yang hidup. Bunuh dia. Bunuh dia. Selanjutnya, pembangkit tenaga listrik dari level 2 tingkat tertinggi dan surga tingkat 3 tingkat tertinggi mulai membunuh Ye Junlin. Tapi di tangan Ye Junlin, mereka tidak berbeda dengan yang lemah di depan. Segera ratusan orang semua jatuh ke tanah. Sebagian besar dari mereka dipukuli sampai berkeping-keping oleh Ye Junlin. Unggul. 17 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi surga 4 lapis semuanya datang. Setiap orang memiliki tingkat 4 tetua kota Peerless. 17 orang menunjukkan semua jurus pamungkas mereka yang paling kuat. Semuanya meledak di sini. Pengeboman berlanjut. Ini benar-benar sebanding dengan adegan di mana ratusan ribu tentara berperang. Tapi Ye Junlin terlalu kuat. Bang! Bang! Dia menembak tubuh seseorang dan meledak. 4 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi surgawi jatuh satu per satu. Bang! Dengan Ye Junlin meninju satu orang menjadi kabut darah. 17 pembangkit tenaga listrik tertinggi 4 tingkat semuanya jatuh. Lebih dari 800 orang dari Sekte Dewa Hitam yang besar terbunuh. Hanya 2 orang yang tersisa. Uskup dan Wakil Uskup. 2 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi surga 5 lapis. Keduanya tampak tercengang. Hanya dalam beberapa kedipan mata, semua orang di Sekte Dewa Hitam mati. Apa asal-usul pria ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Siapa kamu? Dewa Hitam dan wakil hierarki tidak bisa duduk diam. Aku ayah dari anak itu. Kamu tidak boleh memukulnya. Suara Ye Junlin dingin dan suram. Bab 1623. Menginjak Sekte Dewa Hitam. Kalian berdua harus mati juga. Ye Junlin membunuh keduanya tanpa berbicara omong kosong. Benar saja. Pembangkit tenaga listrik dari surga lapis kelima tingkat tertinggi cukup kuat.
Kedua pemimpin Sekte Dewa Hitam menyerang bersama. Ini menghancurkan bumi. Segera gunung di mana Black God Cult berada diratakan. Itulah yang bisa dilakukan rudal jelajah. Kedua orang ini melakukannya. Ini adalah bagian menakutkan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tetapi latihan dan teknik keduanya tidak berguna bagi Ye Junlin. Ye Junlin mengambil semua ini dengan tiba-tiba. Dan tanpa cedera. Bang! Dia pertama-tama menghancurkan wakil pemimpin menjadi kabut darah dengan satu pukulan. Kemudian dia meninju Dewa Hitam. Tubuh Dewa Hitam mulai retak, dan noda darah mulai muncul. Baru saja Ye Junlin menggunakan satu kekuatan lagi, dia pasti akan meledak. Dia berbaring di tanah dan bersujud untuk memohon belas kasihan. Itu bukan aku, Tuan, aku tidak melakukannya. Itu adalah berita yang diungkapkan oleh murid tertua Fu Qiufeng. Jiang Haoze, biarkan aku menangkap putrimu. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan hidupku. Aku akan mendengarkanmu. Ye Junlin tidak menyangka bahwa murid tertua Fu Qiufeng merencanakan semua ini. Oke, begitu. Namun, kamu juga harus mati. Setelah berbicara, Ye Junlin menghancurkan Dewa Hitam itu dengan pukulan. Pada titik ini, seluruh Black God Cult telah dimusnahkan. Di dunia seniman bela diri yang penuh dengan kejahatan, agama Dewa Hitam, yang sangat ditakuti sehingga si Fang Dasan tidak berani bernapas, dihancurkan oleh satu orang. Jika tersebar, siapa yang akan percaya? Yang paling penting adalah bahwa pemimpin Sekte Dewa Hitam dekat dengan keberadaan surga ke-6 tingkat tertinggi. Bahkan orang seperti itu dapat dihancurkan. Terlalu kuat. Hanya karena Putri Ye Junlin tergerak, itu hancur dalam sekejap. Naga memiliki sisik terbalik, dan mereka akan mati jika disentuh. Junjun adalah skala terbalik Ye Junlin, dan itu juga merupakan tabu yang tidak dapat disentuh musuh. Sekte Dewa Hitam dihancurkan, tetapi Junjun masih tertidur. Tidur. Nak, itu hanya mimpi. Ye Junlin mengambil Junjun dan meninggalkan Sekte Dewa Hitam selangkah demi selangkah. Sisi lain. Semua bantuan yang dicari Peerless City kabur karena dia takut pada Black God Cult. Fu Qiufeng juga bingung. Li Ziran masih memohon. Dia bahkan meminta orang-orang dari Peerless City untuk memberitahunya alamat Sekte Dewa Hitam, dan dia akan pergi dan menyelamatkannya sendiri. Ngomong-ngomong, Tuan Kota, ada cara lain. Penatua ketiga tiba-tiba memikirkan cara. Apa? Tanya Fu Qiufeng. Saya mohon Tuan Kota Tua untuk keluar. Kata tetua ketiga. Wajah Fu Qiufeng segera berubah. Kamu bercanda. Tuan Kota Tua telah mati selama beberapa dekade. Kamu menyuruhku untuk memintanya keluar. Apakah ada metode kelahiran kembali? Kata tetua ketiga. Ya, saya juga pernah mendengarnya. Saya merasa bahwa Tuan Kota Tua itu tidak mati. Ya, saya merasa bahwa Tuan Kota Tua itu pasti hidup. Penatua pertama dan penatua kedua berkata. Fu Qiufeng ragu-ragu dan menghela nafas. Oke, kalian semua telah mendengar rahasia ini. Kalau begitu katakan yang sebenarnya. Penguasa kota tua itu memang tidak mati. Dia sedang berlatih. Dia secara khusus memintaku untuk tidak mengganggunya. Dia akan keluar secara alami ketika dia meninggalkan perbatasan. Ini adalah rahasia terbesar kota tanpa tanding. Hanya Fu Qiufeng yang tahu tentang itu. Yang lain baru saja mendengarnya. Tapi pemilik kota pada saat seperti itu, mengapa kamu begitu peduli? Junjun adalah harapan kotaku yang tak tertandingi. Kurasa pemilik kota tua tidak ingin Junjun jatuh ke tangan kultus Dewa Hitam. Ayo pergi dan minta pemilik kota tua untuk keluar dari gunung. Oke. Segera. Fu Qiufeng membawa semua orang ke makam tempat penguasa kota tua dimakamkan dan memohon padanya untuk keluar. Junjun kembali. Pada saat ini, ada kabar baik. Fu Qiufeng sangat gembira. Tuan kota tua yang melakukannya. Dia pasti melakukannya. Bab 1624. Tuhan memberkati kota tanpa tanding. Ya, itu pasti penguasa kota tua. Kalau tidak, siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Junjun dari tangan Sekte Dewa Hitam? Tuan kota tua itu menembak pada saat kritis. Semua orang saling memandang. Semua orang menunjukkan ekstasi. Awalnya, mereka semua berlutut untuk mengundang penguasa kota tua untuk keluar.
Tanpa diduga, penguasa kota tua mengambil langkah pertama. Ternyata pemilik kota tua itu tahu segalanya tentang kota Wushuang. Mereka khawatir untuk apa-apa. Bagus sekali Junjun telah diselamatkan. Semua orang menangis kegirangan. Terutama Liziran dan Zhou Nanyan. Semua orang datang ke kamar Junjun. Junjun sedang tidur nyenyak, dengan senyum di bibirnya, dan berbisik, "Ayah! Ayah!" Semua orang tersenyum. Liziran semakin memeluk Junjun. Bagus sekali. Junjun baik-baik saja. Fu Qiufeng tertawa. Kota Peerless penuh dengan kegembiraan. Suasana kemeriahan mulai terasa. Laporkan. Pada saat ini, mata-mata dari Peerless City datang untuk melaporkan peristiwa besar itu. Keluar. Sesuatu yang besar terjadi. Pemuja Dewa Hitam dimusnahkan. Lebih dari 800 anggota sekte dan semua pemimpin dan wakil pemimpin terbunuh. Gunung Dewa Hitam, tempat kultus Dewa Hitam terletak, diratakan. Ajaran Dewa Hitam telah benar-benar menghilang dari dunia. Apa? Setelah mendengar berita itu, semua orang tercengang. Ternyata bukan hanya Junjun yang diselamatkan. Bersama dengan Black God Cult, itu juga dihancurkan. Lebih dari 800 orang tidak luput. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan Black God Cult yang terkenal kejam? Itu adalah penguasa kota tua. Hanya penguasa kota tua yang memiliki kemampuan ini. Ketika penguasa kota tua mundur dan menyebarkan berita kematiannya secara salah, dia sangat dekat dengan tingkat tertinggi tingkat ke-6. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Tuan kota tua. Ini jelas merupakan level tertinggi tingkat ke-6. Fu Qiufeng berteriak dengan penuh semangat. Hanya jenius tingkat 6 tingkat tertinggi yang dapat menghancurkan seluruh kultus Dewa Hitam. Itu pasti penguasa kota tua. Kota tak tertandingi saya akan lepas landas. Dan pembangkit tenaga listrik tingkat 6 hanya ada beberapa orang di Daxia. Ini adalah kabar baik yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Wu Shuangcheng. Jenius Junjun telah diselamatkan. Master kota tua dan lainnya duduk di kota. Di masa depan, Peerless City pasti akan memenangkan musim panas yang besar. Tapi Jiang Haoze dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka melakukan begitu banyak. Bukankah mereka baru saja mengusir Junjun? Kenapa kamu kembali? Bagaimana ini? Kultus Dewa Hitam juga telah dihancurkan. Sia-sia. Wajah beberapa orang menjadi pucat jelek. Liziran dan Zhou Nanyan juga sangat senang. Semakin kuat kota Wushuang, semakin aman Junjun. Baik untuk semua orang. Pergi. Ikuti aku untuk berterima kasih kepada Tuan Kota Tua. Fu Qiufeng memimpin orang banyak ke makam Tuan Kota Tua. Semua orang berlutut di tanah dan berteriak serempak. Terima kasih kepada penguasa kota tua karena telah mengambil tindakan dan melindungi masa depan kota tak tertandingi saya. Fu Qiufeng bahkan berkata, saya harap penguasa kota tua bisa keluar untuk menemui kami dan beri bimbingan pada semuanya. Aku sangat merindukanmu. Tetapi area terlarang makam itu tidak merespon. Semua orang berlutut di depan kuburan selama setengah jam. Masih tidak ada respon. Apa yang tidak mereka harapkan dalam hal apapun adalah bahwa penguasa kota tua yang menghancurkan Black God Cult di mulut mereka terbaring di kuburan pada saat ini. Dia sudah berubah menjadi mayat mumi. Dia mematikan. Dia gagal berlatih seni bela diri saat itu dan meninggal secara tragis di masa lalu. Jadi Anda memanggil untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada jawaban. Bahkan jika Anda berlutut selama 10 hari setengah, penguasa kota tua tidak akan keluar. Bab 1625. Mata-mata adalah muridmu. Pasti penguasa kota tua perlu bermeditasi. Sekarang kita hanya perlu penguasa kota tua untuk hidup, dan memiliki budidaya tingkat tertinggi tingkat ke-6. Fu Qiufeng tertawa. Kami sangat percaya diri dengan perkembangan Wu Shuangcheng di masa depan. Hati Jiang Haoze menjadi abu. Sudah berakhir sekarang. Posisi Junjun tak tergoyahkan. Bahkan pemilik kota tua harus melindunginya. Tak lama kemudian Junjun terbangun. Semua orang, termasuk Fu Qiufeng, mengepung Junjun. Ini adalah bayi dari Peerless City. Bu, di mana ayah? Gadis kecil itu melihat sekeliling. Dan hal pertama yang dia cari adalah ayahnya. Ayahmu ada di rumah. Tidak di sini.
Li Ziran menyentuh kepala kecilnya. Junjun menggelengkan kepalanya. Tidak, ayah ada di sini. Aku melihat ayah di depanku. Dan ayah menyelamatkanku. Meskipun Junjun dalam keadaan linglung. Tapi dia tahu dalam keadaan kesurupan bahwa ayahnya lah yang menyelamatkannya. Dia juga mengirim sinyal marah bahaya kepada ayahnya sebelumnya. Hahaha. Begitu Junjun mengatakan ini, semua orang tertawa. Anak konyol ini. Begitu sesuatu terjadi, dia memikirkan ayahnya. Li Ziran tersenyum canggung. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, ayah sangat besar di mata anak itu. Fu Qiufeng memandang Junjun dan tersenyum. Junjun, Tuan memberitahumu bahwa bukan ayahmu yang menyelamatkanmu. Tetapi Tuan Kota Tua itu, yaitu Tuan-Tuan yang menyelamatkanmu. Ya, tidak mungkin. Ayah menyelamatkanku. Aku tahu. Teriak Junjun. Junjun, apakah kamu melihat bahwa itu adalah ayahmu? Apakah kamu tidur sepanjang waktu? Fu Qiufeng bertanya terus-menerus. Aku. Junjun mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya merasa bahwa itu adalah Ye Junlin. Tapi saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi, Junjun, jangan bicara omong kosong. Itu adalah penguasa kota tua yang menyelamatkanmu. Terlebih lagi, ayahmu adalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang dari kultus Dewa Hitam? Belum lagi itu. Sekte Dewa Hitam telah benar-benar hancur. Bagaimana orang biasa bisa melakukannya? Setelah Fu Qiufeng menanamkan pikirannya pada Junjun. Junjun hanya bisa mendengarkan mereka. Namun, Junjun yang bijaksana tetap mempertahankan pendapatnya. Ayahnya yang menyelamatkannya. Dalam kegelapan, Ye Junlin menyaksikan semuanya. Ye Junlin menatap Jiang Haoze dan beberapa orang lainnya beberapa kali. Biarkan beberapa orang merasa kedinginan. Sedikit kesemutan di kulit kepala. Junjun diselamatkan. Li Ziran adalah yang paling bahagia. Nanyan, kamu tidak memberitahu saudaramu tentang ini, kan? Zhou Nanyan menggelengkan kepalanya. Dengar, Junjun, baru saja diselamatkan. Tidak perlu memberitahu saudaramu. Itu hanya akan menimbulkan masalah. Keesokan harinya, Fu Qiufeng memanggil semua orang bersama-sama. Dia ingin mencari tahu siapa yang membocorkan bakat Junjun. Dia merahasiakan masalah ini secara ketat. Diam-diam mengolah Junjun. Sekte Dewa Hitam sebenarnya tahu. Itu berarti seseorang pasti telah membocorkannya. Dia harus menemukan pria ini. Jika aku mengakuinya sekarang, aku akan memberikan hukuman yang lebih ringan. Jika aku tahu, itu akan menjadi masalah besar. Fu Qiufeng berkata kepada semua orang di kota tanpa tanding. Jiang Haoze dan yang lainnya semua ketakutan. Tentu saja mereka tidak berani mengakuinya. Berdiri untuk waktu yang lama, tidak ada yang mengakuinya. Tuan, saya pikir itu diungkapkan oleh klan Sishu dan keluarga Li Zhao. Ya, kemungkinan besar mereka. Jiang Haoze dan beberapa orang berhasil mengalihkan perhatian mereka. Fu Qiufeng segera memimpin kerumunan ke Jiangbei. Dia ingin mencari tahu siapa mata-mata yang mengungkapkan berita itu. Bawa semua orang bersama-sama. Fu Qiufeng mulai memberi kuliah. Pada saat ini, Ye Junlin berdiri. Mata-mata adalah muridmu. Bab 1626, Menghajar. Tidak mengejutkan. Ye Junlin mengatakan ini. Guntur bergulir. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang tanpa sadar melihat murid-murid di sekitar Fu Qiufeng. Tidak ada yang mengharapkan ini. Jiang Haoze dan yang lainnya dalam suasana hati yang baik. Berhasil mengalihkan perhatian ke kelompok antek ini. Tapi Ye Junlin menunjukkannya secara langsung. Beberapa orang tercengang. Tanpa sadar mereka gemetar. Apa katamu? Bahkan Fu Qiufeng pun tercengang. Murid saya adalah mata-mata. Bagaimana mungkin? Tentu saja Fu Qiufeng tidak percaya bahwa itu adalah muridnya. Keempat murid ini biasanya patuh padanya. Itu setara dengan siswa yang baik di sekolah. Bagaimana dia bisa menjadi mata-mata? Ya, kamu memuntahkan darah.
Bagaimana kami bisa menjadi mata-mata? Kami adalah murid guru yang paling dicintai. Dan harapan untuk masa depan kota tak tertandingi. Kami tidak akan menembak kaki kami sendiri. Analisis Jiang Haoze adalah mudah. Semua orang juga berpikir itu masuk akal. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanyan sangat aneh. Mengapa Ye Junlin menunjuk ke Jiang Haoze? Ye Junlin tersenyum. Alasannya sangat sederhana. Karena kedatangan Junjun, posisimu merosot. Awalnya, kota Wushuang memanjakanmu. Tapi sekarang semua ini milik Junjun. Kamu cemburu pada Junjun dan ingin menyingkirkannya. Kamu hanya mengungkapkan beritanya. Mendengar ini, Jiang Haoze dan yang lainnya sangat ketakutan. Ye Junlin terlalu menakutkan. Langsung ke intinya. Dapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang mereka lakukan dan pikirkan. Setelah mendengarkan analisis Ye Junlin, semua orang merasa sangat ketakutan. Sepertinya begitu. Ketika Junjun tiba, kerugian terbesar adalah orang-orang ini. Bahkan Fu Qiufeng dan keempat tetua merasa bahwa apa yang mereka katakan masuk akal. Tuan, Anda dianiaya. Kesetiaan kami kepada kota Wushuang dapat dipelajari dari dunia. Terlebih lagi, kami sangat baik kepada Suster Junior Junjun. Dan Anda semua melihatnya di mata Anda. Jiang Haoze dan yang lain segera berlutut di tanah, mulai berdebat. Ya, benar. Sejak Junjun masuk, mereka sangat memperhatikan Junjun. Bertingkah seperti saudara di mana-mana. Aku tidak bisa membayangkan mereka menyerang Junjun. Fu Qiufeng menceritakan sebuah fakta. Semua orang mengangguk liar. Memang begitu. Di balik layar, berapa banyak orang yang tidak tahu. Tapi di permukaan, mereka sangat baik pada Junjun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Sepertinya dia tidak akan berurusan dengan Junjun. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanyan berkata, Junlin, apakah kamu salah? Mereka sangat baik kepada Junjun. Beberapa orang mengatakan hal-hal buruk tentang kami dan Junjun. Dan mereka semua pergi untuk mendidik mereka. Orang-orang dari kota Wushuang berurusan dengan kota Wushuang. Apakah mereka sangat cemburu? Mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jadi tidak perlu cemburu pada seorang anak, kan? Semua orang yang hadir mulai merasakan Jiang Haoze beberapa orang membela. Pada saat yang sama ketika beberapa orang menghela nafas lega, Jiang Haoze tiba-tiba berkata, saya khawatir itu bukan berita bahwa Anda membocorkan diri Anda sendiri. Dia tiba-tiba mengarahkan jari ke Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Apakah aku bodoh? Berurusan dengan putriku. Kamu tidak bodoh. Tetapi kamu cukup pintar. Sejak awal, kamu memandang rendah kota Wushuang dan merasa bahwa kota Wushuang tidak layak mengasuh putrimu. Ini adalah fakta. Benar. Tanya Jiang Haoze. Ya, itu benar. Ye Junlin mengakui ini. Jadi, Anda ingin menemukan karakter yang lebih kuat untuk melatih putri Anda. Tidak sulit untuk menemukan sekte Dewa Hitam dengan identitas Anda sebelumnya. Anda ingin mengirim putri Anda ke kultus Dewa Hitam untuk pelatihan. Jadi Anda membuat adegan seperti itu. Jiang Haoze berkata dengan lugas. Bab 1627, kebenaran terungkap. Tapi analisis Jiang Haoze sangat masuk akal. Ye Junlin benar-benar akan melakukan ini untuk pilihan yang lebih baik. Kamu berbicara omong kosong. Tidak peduli apa yang terjadi pada Ye Junlin. Dia tidak akan mendorong putrinya ke dalam lubang api. Kan? Li Ziran bertanya balik. Itu belum tentu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bukan Jiang Haoze, tapi Fu Qiufeng. Fu Qiufeng berjalan cepat menuju Ye Junlin. Dan dia berseru. Dia memiliki aura sekte Dewa Hitam. Apa? Begitu kata-kata ini keluar. Ekspresi semua orang di antara penonton berubah drastis. Fu Qiufeng telah banyak berurusan dengan kultus Dewa Hitam dan akrab dengan segala sesuatu tentang kultus Dewa Hitam. Tidak bisa salah dengan nafas ini. Itu dari Dewa Hitam. Dia 100% yakin. Keempat tetua dan rekan-rekan tingkat tinggi lainnya di Peerless City semuanya bergegas. Mereka memandang Ye Junlin dengan hati-hati. Itu benar. Itu benar. Dia masih memiliki aura kultus Dewa Hitam. Aku yakin. Itu benar. Dia pasti pernah ke kultus Dewa Hitam. Semua orang yakin bahwa Ye Junlin telah ke kultus Dewa Hitam.
Nafas sisa tidak bisa menipu orang. Semua orang yang hadir tercengang. Apakah itu benar-benar Ye Junlin? Jiang Haoze dan keempatnya terkejut. Dia tidak ada hubungannya. Dan buru-buru menuangkan air kotor ke Ye Junlin. Siapa yang tahu bahwa Ye Junlin benar-benar pernah ke Sekte Dewa Hitam? Dia benar-benar melakukannya dengan benar. Benar-benar ingin apa yang akan datang. Ye Junlin, apakah kamu berani mengakui di depan umum bahwa kamu pernah ke Sekte Dewa Hitam? Fu Qiufeng bertanya dengan dingin. Li Ziran tampak tidak percaya. Dan bertanya dengan gemetar. Junlin, kamu. Kamu seharusnya tidak pergi ke Sekte Dewa Hitam. Saya pernah ke Sekte Dewa Hitam. Ye Junlin mengakui. Wow. Ada kegemparan di antara penonton. Saya tidak berharap itu benar-benar Ye Junlin. Sekarang kebenaran terungkap. Dia sendiri mengakui bahwa dia pernah ke Sekte Dewa Hitam. Semua urusan Junjun direncanakan olehnya. Jiang Haoze berkata sambil tersenyum. Tiga lainnya juga sangat gembira. Kecurigaan mereka hilang sama sekali. Wajah Li Ziran sangat berubah. Dan dia menatap Ye Junlin dengan kecewa. Meraung, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu hampir membunuh Junjun. Kultus Dewa Hitam adalah lubang api. Kamu mendorong putrimu ke dalam lubang api. Li Zi sangat marah. Dia benar-benar mengira Ye Junlin yang berkolusi dengan Sekte Dewa Hitam dan merebut Junjun. Saudaraku, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kultus Dewa Hitam adalah cara yang bengkok. Mereka tidak akan melatih Junjun, tetapi akan menggunakan Junjun untuk berkultivasi. Zhou Nanyan juga marah. Bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gereja Dewa Hitam akan membantumu membesarkan putrimu? Cara jahat mereka hanya akan memikirkan diri mereka sendiri. Terlepas dari hidup dan mati orang lain, mengirim putrimu sama dengan mengirimnya ke kematian. Itu hanya orang biasa. Penglihatannya terlalu sempit. Semua orang mulai mengkritik Ye Junlin. Dia seperti orang bodoh. Oke, sekarang kasusnya ditutup. Ayahnya yang mengungkapkan berita tentang bakat Junjun. Jika itu orang lain, saya pasti akan membunuhnya. Tetapi ini adalah ayah Junjun. Saya akan melepaskannya. Tetapi jika ada waktu berikutnya, saya akan menanganinya dengan serius. Fu Qiufeng menyimpulkan masalah ini. Peti mati disimpulkan. Ye Junlin, kami sangat kecewa padamu. Jika bukan karena tindakan penguasa kota tua, Junjun mungkin tidak ada di dunia. Kau hampir membunuh Junjun. Li Ziran menangis. Jika orang lain dia bisa mengerti. Tapi untuk keselamatan Junjun, dia tidak bisa menahannya. Marah terhadap Ye Junlin. Ye Junlin menggigit bibirnya tanpa daya. Dia tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak bertanya mengapa aku pergi? Mengapa kamu pergi? Tentu saja aku pergi ke Sekte Dewa Hitam untuk menyelamatkan Junjun. Bab 1628. Kebohongan yang paling mudah dikenali. Ye Junlin mengatakan ini. Penonton kembali heboh. Semua orang memandang Ye Junlin dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak akan menyakiti Junjun? Apakah kamu masih menyelamatkan Junjun? Tidak ada yang akan percaya. Akulah yang pergi ke Sekte Dewa Hitam sendirian, membunuh semua orang di Sekte Dewa Hitam, termasuk pemimpin dan wakil pemimpin, dan kemudian menyelamatkan Junjun. Mata-mata adalah beberapa muridmu. Ye Junlin berkata dengan serius. Hanya saja kata-kata ini terlalu pucat. Tidak ada yang meyakinkan. Kentut. Junjun jelas-jelas diselamatkan oleh penguasa kota tua. Ini ada hubungannya denganmu. Kamu juga menghancurkan seluruh Sekte Dewa Hitam. Mimpi, kan? Hanya penguasa kota tua dari surga ke-6 tingkat tertinggi yang dapat menghancurkan kultus Dewa Hitam. Kamu adalah orang biasa yang mengucapkan kata-kata besar. Dan kamu tidak takut angin akan meniup lidahmu. Tidak ada yang akan percaya bahwa orang biasa dapat menghancurkan kultus naga hitam yang kuat. Benar-benar mustahil. Oke, akhirnya penguasa kota tua keluar dari gunung. Junjun baik-baik saja. Begini. Dia adalah ayah Junjun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo kita semua mundur. Beginilah adanya. Kata Fu Qiufeng. Semua orang tidak akan terus mengejar ini. Ye Junlin,
Kamu ingin membuat kebohongan di masa depan dan berharap untuk membuatnya lebih seperti. Li Ziran sangat kecewa dengan Ye Junlin. Dia hampir membunuh Junjun, dan bahkan membuat kebohongan yang mirip dengan Arabian Nights. Hal-hal berakhir. Yang paling bersemangat adalah Jiang Haoze dan yang lainnya. Sangat menghindari kecurigaan. Belum lagi. Dan menyematkan kejahatan pada Ye Junlin. Hei, sungguh mengejutkan. Tapi gadis yang sudah mati ini kembali. Dan status kita masih terancam. Kita harus memikirkan cara lain. Jiang Haoze menggosok dagunya dan berpikir. Ya, bahkan penguasa kota tua melindunginya. Bukankah dia yang memiliki keputusan akhir di masa depan kota tanpa tanding? Orang-orang lainnya juga khawatir. Pada saat ini, seseorang muncul di depan mereka. Ye Junlin. Kapan kamu datang? Jiang Haoze sangat ketakutan sehingga dia menelan ludah. Mengapa Ye Junlin begitu diam? Tepat ketika dia hendak mengatakan apa yang harus dilakukan dengan putrinya, dia muncul. Ini terlalu menakutkan. Karena kamu telah merawat putriku, aku akan memberimu waktu seminggu untuk mengakui dan meminta maaf. Ye Junlin langsung mengungkapkan niatnya. Apakah kamu sakit? Mari kita akui apa. Kepada siapa kita harus meminta maaf? Tanya Jiang Haoze. Kamu tahu itu dalam pikiranmu sendiri. Ingat, orang bisa membuat kesalahan. Kamu masih muda dan kamu bisa mengerti. Tapi jika kamu tahu kesalahanmu, kamu bisa memperbaikinya. Akan menghadapi jalan buntu. Jiang Haoze saling memandang dengan cemas. Urusan putrimu tidak ada hubungannya dengan kita. Minggir. Ye Junlin melirik beberapa orang. Ngomong-ngomong, aku sudah membawanya ke sini. Dalam waktu seminggu, akan ada konsekuensinya. Jadilah sombong. Meninggalkan kalimat ini, Ye Junlin pergi. Dengan risiko Anda sendiri. Oke, mari kita tunggu. Tetapi saya akan melihat konsekuensi seperti apa yang dapat Anda berikan kepada kami dalam seminggu. Beberapa orang mencibir. Namun, sementara Jiang Haoze marah, dia sedikit bingung. Mengapa Ye Junlin begitu yakin bahwa itu adalah mereka? Ini sama sekali tidak berdasar. Apakah Ye Junlin benar-benar tahu sesuatu? Benarkah Ye Junlin menyelamatkan Junjun sendiri dan menghancurkan Sekte Dewa Hitam? Seseorang bertanya dengan ragu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kalau begitu jelas penguasa kota tua yang melakukannya. Bab 1629. Apakah Anda didukung oleh anak dan istri Anda? Diperkirakan dia bisa menganalisisnya. Lagi pula, hanya sedikit dari kita yang memiliki motivasi untuk berurusan dengan putrinya. Jiang Haoze merasa bahwa analisis ini adalah yang paling dapat diandalkan. Aku juga berpikir begitu. Lalu bagaimana dengan kakak laki-laki selama seminggu? Seseorang bertanya. Mengapa kamu peduli dengan masalah ini? Dia masih bisa menyakiti kita sebagai orang biasa. Tidak ada yang akan mengambil hati masalah ini. Penghancuran Sekte Dewa Hitam tidak hanya menyebabkan kegemparan di kota Wushuang, di Daxia, dan bahkan seluruh dunia menimbulkan sensasi. Sejak perjanjian para dewa robek, negara adidaya ini diam. Belum lagi gerakan besar, bahkan gesekan kecil sekalipun. Tapi kali ini kultus Dewa Hitam langsung dibasmi, yang merupakan langkah yang terlalu besar. Pertama-tama, kultus Dewa Hitam sangat kuat. Itu pasti di garis depan kekuatan utama di Daxia. Secara khusus, pemimpinnya adalah pembangkit tenaga listrik dari surga 5 lapis tingkat tertinggi, yang sangat langka di dunia. Kedua, agama Dewa Hitam dihancurkan secara langsung, dan tidak ada yang selamat. Gerakannya terlalu hebat. Secara khusus, saraf atas dan bawah Yan Longwei tegang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di Daxia. Jika itu adalah musuh, itu benar-benar berakhir. Mereka perlu meningkatkan kecepatan. Kerjasama dengan keluarga Raja Medis juga telah tercapai. Yan Longwei merilis kondisi yang menguntungkan. Termasuk kekuasaan, uang, bahkan tanah dan sebagainya. Selama itu yang diinginkan keluarga Raja Medis, mereka puas. Juga bahan obat yang sangat berharga dan sumber daya lainnya untuk keluarga Raja Medis. Baru pada saat itulah keluarga Raja Medis setuju untuk membantu Daxia membangun 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Selain itu,
Saya akan membantu Ye Junlin untuk memperbaiki meridian bela diri. Tentu saja, keluarga Dr. Wang tidak yakin tentang pemulihan meridian bela diri. Benar saja. Dengan pengobatan magis dan keterampilan medis kuno serta latihan dari keluarga Raja Medis, dia membantu Daxia menciptakan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Selain itu, dengan bantuan Xiao Feng dan yang lainnya, mereka juga menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Masih banyak orang yang telah mencapai pembangkit tenaga listrik sudo tertinggi, atau dekat. Kali ini, kekuatan Daxia telah meningkat pesat. Daxia secara khusus mengkanonisasi keluarga Raja Medis sebagai Raja Medis untuk melindungi negara. Status keluarga Raja Medis telah meningkat pesat. Di bawah kepemimpinan Yan Longwei, Master Wang Xing secara khusus datang ke Ye Junlin untuk membantunya memperbaiki seni bela diri. Demi Yan Longwei, kamu tidak perlu bersujud kepadaku. Mendengar bahwa orang-orang ini ingin membantunya memperbaiki seni bela dirinya, Ye Junlin tercengang. Jika Anda membiarkan mereka memperbaikinya, jika Anda menunjukkan kekuatan Anda di masa depan, mungkin mereka tanpa malu akan mengatakan bahwa mereka memperbaiki seni bela diri mereka. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak akan meminum obat ajaibmu. Dan aku tidak akan menusuk jarum ajaibmu. Tidak ada salahnya menjadi orang biasa. Kata Ye Junlin. Kamu kurang ajar. Tuan Wang Xing sangat marah sehingga dia akan meledak. Junlin, mengapa kamu tidak menyelamatkan muka dan membiarkan Tuan memberimu obat? Bagaimana jika itu berhasil? Kamu adalah orang biasa sekarang. Jika Daxia dalam bahaya, atau keluargamu dalam bahaya, kamu hanya bisa menonton. Semua orang membujuk. Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir, keluargaku tidak akan dalam bahaya. Aku lupa, putrimu sekarang diterima sebagai murid oleh kota Wushuang. Dan pemilik kota tua dari lapisan ke-6 tingkat tertinggi kota Wushuang melindunginya. Istri Anda, Nona Li, telah diterima sebagai murid oleh para tetua kota Wushuang. Tentu saja mereka tidak dalam bahaya. Tetapi mantan generasi raja Anda dapat menyaksikan putri dan istri Anda menjadi lebih kuat. Tetapi Anda selalu menjadi orang biasa. Apakah Anda ingin makan nasi lembut dari putri dan istri Anda? Bab 1630. Krisis terbesar di Daxia akan datang. Semua orang memandangnya dengan penghinaan dan ejekan. Ye Junlin tersenyum. Tidak ada yang salah dengan makan nasi lunak. Jika Anda memiliki istri dan anak perempuan seperti itu, Anda juga bisa makan nasi lunak. Semua orang muntah darah. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berbicara tentang makan nasi lunak dengan begitu nyaman. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak tega untuk bertarung dan membunuh. Anda dapat menemukan orang lain. Kata Ye Junlin. Kamu benar-benar tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Ayo pergi. Sekelompok Yan Longwei buru-buru pergi. Ye Junlin tidak menyalahkan mereka. Yan Longwei juga bagus untuk Daxia. Memperkuat kekuatan pelindung Daxia. Lagi pula, sekarang adalah masa kritis. Masalah internal dan eksternal pecah hari itu. Ye Junlin hanya menginginkan keselamatan istri, anak, dan ibunya. Saat ini, di suatu tempat di luar negeri, sekelompok orang berkumpul. Hal-hal sedang dibahas. Seperti yang kita semua tahu, Daxia memiliki sumber daya terbaik di dunia. Baik itu untuk orang biasa atau prajurit, Daxia adalah pilihan pertama. Khusus untuk pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi kita, Daxia adalah kecantikan yang indah. Saya ingin memakannya sepanjang waktu. Itu tidak benar. Sumber daya budidaya yang dimiliki Daxia tidak terbayangkan di tempat lain. Terutama Daxia memiliki reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Harta surga dan bumi, binatang langka, bahkan beberapa seni bela diri senjata, pedang, del. Sejak sebelum munculnya perjanjian para dewa, kami telah serakah, tetapi sulit untuk memakannya. Orang-orang Daxia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dan provokasi, tetapi mereka keras kepala. Siapapun yang menyentuh barang-barang mereka, mereka akan memukul siapapun. Salah satu dari mereka mengenakan jas hujan panjang dan kacamata hitam, dan dia tersenyum dan berkata, "Oke, saya tahu apa maksud Anda semua."
Jika Anda memberi semua orang kesempatan untuk berlari liar di musim panas yang besar dan datang dan pergi dengan bebas, apakah Anda menginginkannya? Pembangkit tenaga listrik tingkat mengangguk dengan tergesa-gesa. Tentu saja mereka berpikir. Aku punya cara. Pria berjas parit itu tersenyum. Bagaimana? Semua orang bertanya. Sangat sederhana. Tangkap Daxia. Kalahkan. Lalu bagilah. Selama Daxia adalah milik kita, lalu apa yang kamu inginkan? Pria berjas parit itu mengatakan metode yang mengejutkan semua orang yang hadir. Tangkap. Tangkap Daxia. Jadikan Daxia milik kita. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tidak mungkin. Daxia. Ada banyak provokasi dan serangan terhadap Daxia selama berabad-abad. Tetapi berapa banyak yang bisa mereka dapatkan dengan murah? Terlalu kuat. Jika kita mengumpulkan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, dan kemudian mendapatkan dukungan dari kekuatan dan kekuatan besar. Bagaimana dengan membentuk pasukan aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya? Kata pria di jaket penahan angin. Ah, ini. Untuk mengumpulkan kekuatan seluruh dunia untuk menyerang Daxia. Mata semua orang akan terbang keluar. Seluruh dunia. Ini tidak berlebihan. Ini hanya panggilan untuk bergabung dan pembangkit tenaga listrik yang bersedia untuk mengukir Daxia. Saya pikir Daxia memiliki banyak musuh, dan ada terlalu banyak yang bersedia untuk bergabung. Tidak sedikit yang membenci Daxia. Jika semua kekuatan ini dikumpulkan, sangat mungkin untuk menyerang Daxia. Pria berjas parit itu berkata, sejujurnya, selama ini, saya mengumpulkan tentara aliansi untuk menyerang Daxia. Segera setelah itu, tentara aliansi didirikan dan menyerang Daxia dalam satu gerakan. Sia. Bagi semuanya. Bersambung.